limpahan rahmatnya, kita masih dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan sosialisasi penginputan nilai di sekolah pada akhir semester ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini sosialisasi penginputan sekolah kembali diadakan menjelang akhir semester sebagai respon atas berbagai kendala teknis dan juga untuk mempermudah proses penginputan nilai di sekolah ke depannya. Maka dari itu kami berharap kegiatan ini jadi sarana diskusi bagi Bapak Ibu sekalian dan membantu Bapak Ibu dalam proses penilaian agar berjalan lancar. Nah, langsung saja untuk membuka kegiatan kita secara resmi, saya persilakan kepada Ibu Insinyur Saryanti Saad, S.Hud MSI PhD, yang akan membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Oke, baik, MC, terima kasih. Eh, apa suara saya terdengar? Iya, Ibu, kedengaran dengan jelas. Bagus kedengaran. Apakah suara saya terdengar? Iya, Ibu, Nah, terdengar. Bagus. Termut kayaknya. Tes, apakah Ya, koreksi saya, Bapak Ibu bisa? ya sudah. Sudah terdengar, Ibu. Halo? Ya sudah. Termut lagi. Halo? Oke, sudah kedengaran. I'm back. Sudah kedengaran? Iya, sudah. Oke, baik. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Prof, dosen Universitas Hasanuddin yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi penginputan nilai mata kuliah melalui sekolah sistem LMS kita di Universitas Hasanuddin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa transformasi digital dalam dunia pendidikan menuntut kita untuk terus beradaptasi, termasuk dalam hal manajemen pembelajaran dan pelaporan capaian pembelajaran mahasiswa. Dalam hal ini, Unhas punya Sekolah sebagai Learning Management System secara resmi. Dan tentu sekolah ini telah menjadi tulang punggung dalam mendukung proses pembelajaran secara daring maupun secara hybrid. Bapak Ibu sekalian, penginputan nilai secara langsung ke dalam sekolah, sistem yang tadi kami sampaikan LMS kita ini, bukan hanya persoalan teknis semata, tetapi ini merupakan bagian dari usaha dan upaya kita membangun sistem pendidikan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Saya kira melalui kegiatan kita hari ini, kami berharap seluruh dosen dapat memahami prosedur penginputan nilai secara benar, tepat waktu Bapak Ibu, karena mungkin sudah sampai di Bapak Ibu sekalian ya penyampaiannya, serta memanfaatkan fitur-fitur yang telah tersedia di platform ini secara optimal. Di sini ada Bapak Dr. Hendra selaku Kasubdit dari Teknologi dan Inovasi Pembelajaran yang akan memberikan secara teknis bagaimana sebenarnya kita mengelola atau memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dan hal yang paling penting saya kira ini adalah menjadi langkah kita dalam menjamin mutu pelaporan tentu hasil belajar mahasiswa kita dan mendukung proses evaluasi belajar atau evaluasi pembelajaran yang tentunya berbasis data Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih atas
kehadiran dan komitmen Bapak, Ibu, Prof sekalian, kami berharap kegiatan ini bisa memberi manfaat yang nyata dalam peningkatan layanan akademik kita ke depan. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan ada beberapa informasi secara general terkait dengan penginputan nilai sekolah. Ini mungkin hal yang sudah dan apa yang telah kami lakukan di Direktorat Transformasi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran. Oke, boleh dilanjut slide-nya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini adalah hal yang kami ulangi kembali bahwa di Universitas Hasanuddin kita sekarang berupaya untuk bagaimana sistem penunjang kegiatan akademik di Unhas itu terintegrasi atau terpadu satu dengan yang lain. Khususnya untuk penunjang kegiatan akademik, kita punya portal akademik Neosia, di mana kita merencanakan, mahasiswa merencanakan mata kuliah apa yang akan diprogramkan. Kemudian di pengukuran CPL ada dosen bagaimana memanage rencana pembelajaran semesternya. Di sini di-input, kemudian ini terintegrasi satu dengan yang lain dengan Sikola, Bapak Ibu. Begitupun dengan sistem yang namanya kemarin kita sudah sosialisasi si pantau, sistem pengelolaan tugas akhir mahasiswa Unhas, dan juga sistem informasi yang kita kembangkan khususnya untuk mata kuliah MKPK atau aktivitas mahasiswa di luar kelas, yaitu Sipakama-se. Dan ini semua terkoneksi satu dengan yang lain. Yang tadi kami sebutkan di awal adalah upaya kita untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dan juga transparan ya Bapak Ibu sekalian. Oke, boleh next. Boleh dilanjut. Kok suara hilang ya? Oke, Bapak Ibu sekalian, Sikola ini adalah yang tadi yang kami sampaikan adalah learning management system di Unhas yang memang dirancang untuk mendukung dan memperlancar proses pembelajaran. Fitur-fitur Sikola kita memang rancang ini untuk user friendly dan affordable bagi para user, baik itu admin, mahasiswa maupun dosen. Nah, proses pembelajaran yang dilakukan, daftar hadir, dan penilaian hasil pembelajaran ini semua bisa dilakukan di platform Sikola, tentu untuk tidak hanya S1, namun untuk seluruh jenjang tentunya Bapak Ibu. Boleh next? Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah sama ketahui bahwa Sikola ini sudah kita implementasikan sejak semester genap 2023 dan 2024. Kemudian berbagai strategi kita lakukan supaya ini bisa terdeliver dengan baik dan harapannya digunakan oleh banyak dosen dan akhirnya nanti semua dosen menggunakan, yaitu kita bentuk tim dosen fasilitator Sikola di setiap fakultas, sebanyak 2 orang per fakultas. Dosen ini yang diharapkan membantu secara teknis kebutuhan Bapak Ibu sekalian terkait dengan penggunaan fitur di level fakultas. Kemudian kita upgrading juga dosen fasilitator seiring mulai dari semester genap 2023 sampai dengan semester sekarang kita terus lakukan upgrading. Kemudian kita juga punya admin prodi yang setiap semester juga kita upgrade secara teknis kemampuannya untuk mengelola Sikola. Kemudian terkait dengan penilaian, Bapak Ibu kita sudah lakukan sosialisasi penggunaan fitur penilaian di Sikola mulai dari awal semester, tengah semester, dan sekarang ini yang kami maksud dengan akhir semester. Jadi terakhir kita lakukan pada saat tengah semester itu di tanggal 9 April tahun 2025.
Nah, kemudian kita juga akan memberikan pendampingan selama periode penginputan nilai. Ini menjadi tanggung jawab dari admin pusat sekolah, tentu akan berkolaborasi dengan dosen fasilitator yang ada di level fakultas masing-masing. Nanti dijelaskan lebih panjang oleh atau secara detail oleh Pak Hendra. Oke, boleh dilanjut? Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penggunaan sekolah, ini sudah ada surat keputusan rektor terkait khusus untuk pelaksanaan kegiatan akademik 2024-2025, di mana RPS ini wajib dimutakhirkan ya Bapak Ibu ya, bukan yang setiap semester sama gitu ya, dimutakhirkan melalui platform tadi CPL. Kemudian proses pembelajarannya, presensi dan penilaian ini khususnya untuk pembelajaran mata kuliah tatap muka ini wajib menggunakan platform sekolah. Nah, ini surat keputusan rektor. Kemudian khusus untuk semester ini, Bapak Ibu, ini sudah kita lakukan semester lalu ya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu menginput nilai di sekolah. Kemudian nantinya ini disinkronkan ke Neosia. Jadi mahasiswa akan melihat nilai di sekolah dan di Neosia. Oke, baik. Bapak Ibu, next slide berikutnya. Nah, ini saya yakin dan percaya surat ini sudah sampai di tangan Bapak Ibu semua terkait dengan penyampaian informasi pelaksanaan kegiatan akademik, di mana penginputan nilai untuk secara online melalui platform sekolah akan dibuka per hari ini, tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan 11 Juli 2025. Mohon Bapak Ibu dicermati surat penyampaian ini bahwa batas akhir tanggal 11 Juli 2025 ini adalah pure tidak diharapkan ada perpanjangan, karena khusus untuk perpanjangan itu bukan perpanjangan ya, tapi untuk perubahan nilai mata kuliah itu khusus yang merubah nilai Bapak Ibu, bukan menginput baru, akan dimulai pada tanggal 14 sampai dengan 16 Juli. Jadi bukan menginput baru Bapak Ibu, tapi hanya ada perubahan jika misalnya ada kekeliruan dalam satu atau dua mahasiswa saja. Jadi saya yakin nilai ini surat ini sudah sampai di Bapak Ibu. Sedikit gambaran Bapak Ibu, ini adalah data terkait dengan implementasi yang kami tarik dari sistem di sekolah, khusus untuk semester yang lalu. Ternyata data yang sinkron dari RPS dan sekolah itu persentasenya masih sangat kecil, masih 27,67%. Bapak Ibu yang mungkin belum menggunakan aplikasi CPL dalam mengelola mata kuliahnya, khususnya adalah RPS, mungkin adalah bagian dari yang tidak berkontribusi dalam pencapaian sinkronisasi RPS ini. Jadi ini tidak bisa kita sandingkan Bapak Ibu ya, semester ganjil dan semester genap, karena jumlah mata kuliahnya berbeda dan mungkin juga dosennya berbeda. Jadi kita melihat bahwa di sekitar 27% untuk sinkronisasi RPS dan sekolah. Kemudian untuk keaktifan pembelajaran untuk semester ini 45%, dan semester lalu data sinkronisasi Hilang suaranya. Audionya hilang koneksinya dulu, kayaknya. Pak Hendra. Oke, putus kayaknya koneksi internetnya. Putus Pak Hendra, suaranya Anda ini. Iya, koneksi dari Ibu di Transdipa mungkin sedang terputus. Ibu sudah berusaha untuk join kembali, Pak. Kita tunggu. Kayaknya jaringan bermasalah, jaringan UNAS bermasalah. Langsung input nilai saja. Ya langsung saja teknisnya, terus sebanyak Iya. ada perubahan atau tidak. Iya betul. Kalau bisa langsung saya teknisnya gitu. Iya, Soalnya orang sepakat lagi itu. sibuk ini banyak sekali ujian. Kan hanya ini modelnya nih. Betul. Sepakat. Bisa dihubungi dulu. Bagaimana ininya? Ya lanjut Pak Hendra.
Tunggu dulu Pak. Soalnya Halo, mohon maaf Bapak Ibu, saya izin mematikan video. Saya tidak berada di eh, wilayah Makassar, jadi mohon dimaklumi bahwa ada keterbatasan infrastruktur terkait internet di sini. Eh, saya izin melanjutkan bahwa data sinkronisasi kita, nilai di sekolah itu kurang lebih 83% semester lalu, khususnya untuk mata kuliah tatap muka. Kemudian sekarang belum ada datanya Bapak Ibu karena memang sedang berlangsung periode penginputan nilai. Jadi 83% itu mungkin adalah yang tepat waktu karena yang tepat waktu itu hanya melalui sekolah. Selebihnya yang terlambat itu diinputkan pada saat semester lalu itu diinput melalui bidang akademik dan kemahasiswaan. Dalam hal ini adalah di Direktorat Pendidikan. Jadi kami berharap tidak ada lagi keterlambatan untuk proses penginputan nilai Bapak Ibu karena kan sudah dibuka dari sekarang yaitu sejak tanggal hari ini 16 Juni sampai dengan 11 Juli 2025. Ada Bapak Hendra di sini yang akan secara teknis menyampaikan terkait step by step menginput nilai. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah punya nilai di tangan masing-masing. Khususnya yang mungkin tim teaching sudah ada yang lebih dulu masuk ya di pertemuan-pertemuan awal tentu sudah punya nilai yang bisa dicoba masukkan mulai dari sekarang. Oke, saya kira seperti itu eh, informasi secara umum dari kami di Direktorat Transformasi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran. Kami berharap nanti ini diikuti dengan baik dan tentu kita berharap tidak ada yang terlambat nantinya untuk penginputan nilai karena ini agak panjang Bapak Ibu karena ada tambahan sebenarnya 2 pekan sampai tanggal 26 untuk yang belum menyelesaikan karena banyak sekali libur di bulan Mei. Tapi saya yakin ada beberapa yang sudah memang lebih awal mencari penggantian jadwal kuliah mungkin yang dilakukan secara online. Karena tadi diminta untuk membuka ya, saya izin Bapak Ibu eh, dengan mengucapkan eh, Bismillahirrahmanirrahim. eh, Sosialisasi penginputan nilai melalui sekolah ini kita buka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Saryanti Saat atas sambutan dan juga penjelasan tentang implementasi sekolah. Langsung saja kita serahkan ke Bapak Hendra, Kasubdit Teknologi dan Inovasi Pembelajaran, terkait dengan tata cara dan teknis penginputan nilai melalui sekolah. Kepada Bapak dengan hormat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Direktur Transdipa, Bapak Ibu Profesor dan Bapak Ibu dosen yang menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini. Jadi ini adalah kegiatan sosialisasi kedua ya, karena kita melakukan sosialisasi di awal semester, di akhir di apa untuk materi mid dan materi final. Jadi kegiatan ini dilaksanakan untuk mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dosen tentang metode penginputan nilai pada aplikasi sekolah ya, karena biasanya kalau kita sudah tidak menggunakan dalam waktu beberapa satu semester misalkan atau beberapa bulan biasanya dilupa ya, apalagi saya tahu bahwa kita semua punya kesibukan yang lain ya, dan jujur saya juga kalau misalkan disuruh buka lagi sudah tidak buka beberapa bulan ya, agak ini juga agak bingung juga cara pakainya. Kemudian diharapkan juga meningkatkan pemahaman Bapak Ibu dosen dalam menggunakan aplikasi ini sehingga nanti proses penginputan nilainya bisa berjalan dengan
lancar, kemudian ya mempercepat proses penginputan dan validasi nilai. Di sini diharapkan semakin cepat Bapak Ibu menginput nilai tentunya akan kelihatan juga oleh mahasiswa, sehingga nanti Bapak Ibu mahasiswa bisa komplain dan Bapak Ibu bisa memvalidasi nilai yang sudah Bapak Ibu input. Kemudian dengan demikian dengan penggunaan Sikola ini kita bisa meningkatkan akurasi dan transparansi dalam penilaian mata kuliah Bapak Ibu. Kemudian untuk mengakses aplikasi, saya kira kita sudah tahu bersama ya melalui Sikola V2 UNAS ACID, login dengan akun NIP dan password Bapak Ibu yang tentunya sudah Bapak Ibu pegang ya, karena selama ini sudah digunakan untuk pelaksanaan perkuliahan khususnya untuk presensi. Kemudian sesudah masuk, Bapak Ibu masuk ke dashboard ya, masuk ke aplikasi dashboard, kemudian pilih mata kuliah yang akan Bapak Ibu nilai ya. Karena di sini kita tidak lagi membahas tentang bagaimana proses pembuatan kelas dan lain-lain, kita langsung saja ke bagian penilaian ya. Seperti dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa di aplikasi ini ada dua metode penginputan nilai ya, yaitu penginputan nilai melalui alur pembelajaran, jadi dari materi-materi dan tugas atau kuis yang Bapak Ibu laksanakan selama perkuliahan berlangsung, ya kita bisa menginput nilai di situ, atau menginput nilai secara manual ya. Jadi kalau yang pertama ini tentunya Bapak Ibu melaksanakan perkuliahan sesuai dengan alur yang sudah direncanakan, Bapak Ibu sudah menyiapkan materi dan lain-lain, melengkapi tugas kuis atau bentuk lain dari dari metode asesmen yang Bapak Ibu mau berikan ya, misalkan ada yang pakai lesson atau pakai H5P untuk video. Kemudian ada fasilitas juga di sini, misalkan untuk menjawab nilai seperti apa ya, misalkan kalau pilihan ganda itu semua sudah tersedia di sistem. Kalau sedangkan cara manual ya tentunya kita menginput nilainya secara manual, kita bikin sendiri jenis penilaiannya apa ya, dan kita input langsung nilai per asesmen, tidak lagi berbasis per aktivitas yang dilakukan di setiap minggu, setiap pekan perkuliahan. Jadi untuk Bapak Ibu yang melengkapi perkuliahannya dengan alur pembelajaran, nah misalkan Bapak Ibu sudah mengatur bahwa pada pekan-pekan tertentu Bapak Ibu memberikan tugas atau kuis, ya Bapak Ibu bisa masuk ke bagian tugas atau kuis tersebut ya. Kemudian bisa memeriksa langsung jawaban mahasiswa apabila tugas dan kuisnya diminta untuk diupload di aplikasi, sehingga nanti Bapak Ibu tinggal buka dan memberi nilai langsung dari hasil jawaban mahasiswa. Atau kalau misalkan Bapak Ibu membuat tugas atau kuis pilihan ganda yang sudah di-set nilainya, maka otomatis nilainya akan terinput ya, secara langsung ya ke dalam sistem. Jadi setelah mahasiswa menjawab pertanyaan, evaluasinya langsung diproses dan diberikan nilai oleh sistem. Kemudian hal yang paling penting sebenarnya dalam penginputan nilai di Sikola itu adalah bagaimana pengaturan grade ya, khusus untuk persen-persen dari item penilaian yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang tadi menggunakan dari alur pembelajaran sudah lengkap semua metode asesmen diberikan, Bapak Ibu langsung masuk ke grade nilai dan mengatur presentasi dari setiap asesmen yang Bapak Ibu berikan. Jadi masuknya di grade di sini atau penilaian, kemudian Bapak Ibu pilihnya grade setup, kemudian nanti akan tampil seperti ini misalkan. Jadi semua metode-metode asesmen yang sudah didaftar di alur pembelajaran itu akan kelihatan di sini, dan Bapak Ibu tinggal mencentang saja yang mana yang akan dimasukkan sebagai bagian dari asesmen dan diinput presentasinya.
seperti itu. Kemudian di bawah nanti ada tombol save ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa ketika Bapak Ibu menginput persentase dari masing-masing asesmen, pastikan jumlahnya tepat 100%, atau kalau misalkan belum lengkap asesmennya diinput, ya diinput jangan sampai lebih dari 100%. Karena kalau sampai lebih dari 100%, maka sistem akan meratakan kembali bobot-bobot ini. Jadi kita kesannya kerja 2 kali. Jadi perlu diperhatikan bahwa sebaiknya Bapak Ibu menghitung fix jumlah dari semua asesmen yang diberikan. Kalau ada yang belum, ya berarti dinolkan dulu. Asumsinya bahwa baru sampai sebegitu yang diinput. Jadi bisa jadi baru 70% dan lain-lain. Ya, jadi saya kira kalau mengikuti RPS, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di RPS-nya ya. Masing-masing asesmen itu berapa, ikuti saja angka itu. Jadi kalau belum ada yang belum diinput, ya pasti masih nol nilainya. Jadi tidak mungkin lebih dari 100%. Kemudian ya ini untuk membuat nilai manual ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menggunakan alur pembelajaran, jadi cara kerjanya sebenarnya sama seperti ketika tadi kita mengatur bobot ya. Jadi kalau tadi mengatur bobot langsung kelihatan bobot asesmennya. Kalau di sini ya pasti kosong asesmennya. Jadi Bapak Ibu yang harus tambahkan. Jadi ketika kita pilih grade setup, maka eh, yang tampil sebenarnya seperti ini, tapi kosong isiannya. Karena ini kan sudah terlanjur diisi ya. Jadi kalau kita grade setup, kita masuk grade setup tanpa pendataan lewat RPS, pasti ini kosong di awal. Jadi Bapak Ibu tinggal menambahkan manual. Dan di sini ada tombol di bagian atas, ya di grade itu, sesudah kita pilih grade setup, ada tombol sini add group grade item ya. Kemudian Bapak Ibu beri nama grade-nya, kemudian tipe grade-nya. Ini sebenarnya biar tidak kita ubah ya. Bapak Ibu pastikan saja bahwa kita menginput nilai grade itu sesuai dengan maksimum nilai yang kita gunakan untuk penilaian tersebut. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu eh, punya nilai misalkan ada soal ya 3 nomor, Bapak Ibu mau beri nilai 30 ya. Supaya kita tidak capek mengkonversi, Bapak Ibu bisa menginput saja maksimum nilainya 30, minimum nilainya 0. Sehingga nanti sistem yang akan melakukan konversi otomatis ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memberi nilai dengan grade 100 maksimal, ya tentunya secara default kita tidak usah ganggu gugat bagian bagian ini ya. Karena ya ada beberapa masalah yang semester lalu ya, dan ini yang jadi eh, cukup merepotkan juga ya, karena ada pengaturan grade maksimum grade ini mengikuti presentasi. Jadi itu tidak mengikuti presentasi Bapak Ibu. Jadi maksimum grade itu digunakan untuk menentukan berapa nilai maksimum yang kita berikan dari suatu asesmen. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memberi kuis, jumlah soalnya 6, Bapak Ibu memberikan maksimal satu soal misalkan 10, berarti kan maksimum grade-nya 60. Ya. Jadi kalau misalkan 100 ya bisa Bapak Ibu tinggal 100 saja. Atau misalkan Bapak Ibu sudah mengolah di Excel ya. Bapak Ibu sudah mengolah di Excel, Bapak Ibu menggunakan misalkan grade-nya 60, tapi Bapak Ibu sudah konversi ke grade 100 di Excel, kemudian Bapak Ibu mau input di sini, berarti tetap kita pakai maksimum grade 100. Jadi asumsi yang kita pakai di sini, kan harapannya sebenarnya yang kita lakukan adalah kita input nilai mentah ya Bapak Ibu, supaya tidak merepotkan kita untuk melakukan konversi. Jadi apapun metode penilaian yang Bapak Ibu lakukan, ya sebaiknya nilai mentahnya yang kita input. Kemudian menentukan bobot itu di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal centang ini, kemudian tentukan bobot penilaian dari asesmen yang kita berikan. Jadi kalau misalkan ini tugas 1, kita centang ini kita beri bobot, misalkan tugas 1 itu 10%. Tinggal Bapak Ibu klik 10%, kemudian disimpan. Seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah diinput semua dengan benar, ya tentunya akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya halaman yang tadi ya. Di sini ada tombol add grade item. Itu akan kelihatan seperti ini.
Kemudian cara menginput nilai ini tadi melalui alur pembelajaran ya dan melalui halaman grade. Jadi walaupun kita misalkan menginput melalui membuat alur pembelajaran, kalau kita mau menginput nilai dari situ juga sebenarnya dari grade juga bisa ya. Nah, ini tadi kalau misalkan kita melalui grade ya. Jadi kalau Bapak Ibu melalui alur pembelajaran sudah dibuat tugas seperti ini, tinggal kita klik tugasnya, kemudian kita bisa melihat berapa mahasiswa, kemudian berapa yang mengumpulkan tugasnya dan berapa yang belum diperiksa. Kelihatan seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau menilai satu persatu, tinggal klik saja grade di sini. Atau ada Bapak Ibu mau mendownload semua dulu tugasnya, kemudian dibaca, diinput dinilai di luar sistem bisa. Jadi Bapak Ibu bisa lihat semua di sini view all submission, kemudian nanti bisa di-download ya. Jadi kalau kita pilih cara satu persatu seperti tadi ya, cara yang ini penilaian menggunakan grade nanti akan tampil seperti ini. Jadi jawaban mahasiswa itu kalau dokumennya PDF itu akan terbuka otomatis. Kalau selain PDF tentunya tidak akan terbuka, Bapak Ibu harus download dulu. Ya, baru kemudian dinilai dari dokumennya. Kemudian kalau sudah dilihat jawabannya, Bapak Ibu memberikan langsung nilai di sini. Kemudian apabila Bapak Ibu mau memberikan komentar tentang jawabannya, ya misalkan ya saya pernah juga lakukan, misalkan saya lihat nilai ini nyontek ya satu sama lain, jadi saya kasih nilai rendah dan saya tulis di feedback komentar bahwa masalahnya jawaban ini dicurigai sama dengan ini, misalkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu ya bisa kita punya fasilitas untuk men-trace ya. Jadi kalau misalkan di kemudian hari ada komplain ya tentunya dari hasil yang kita sudah input di sistem kita bisa cek kembali. Kemudian kalau ini sudah tinggal kita simpan ya. Kemudian kita klik lagi siswa berikutnya. Jadi bisa pakai ini. Kalau save change ini diklik maka ini akan tersimpan dan kembali ke halaman ini ya. Tapi kalau kita pilih save and show next ya. Jadi kita klik ini maka nanti ini tersimpan nilainya. Kemudian akan berganti ke mahasiswa yang lain. Ya, jadi seperti itu. Kita bisa pindah ke kalau dokumennya beberapa halaman, Bapak Ibu bisa klik ini untuk menilai. Kemudian kalau Bapak Ibu mau pindah mahasiswa yang sudah nilai tadi kita mau balik, Bapak Ibu bisa mengklik tombol ini untuk ke depan dan ke belakang. Bisa juga mengklik tombol ini untuk memilih langsung mahasiswa yang mana yang kita mau buka kembali nilainya. Kemudian di bawah ini ada pengaturan tampilan. Bapak Ibu bisa mengklik untuk melihat sendiri ya efeknya kalau ini diklik ya. Kemudian kalau Bapak Ibu klik tombol ini view all submission, Bapak Ibu akan ditampilkan seluruh daftar tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa seperti ini. Bapak Ibu masih bisa menilai satu persatu dari sini seperti langkah tadi, atau Bapak Ibu bisa mendownload seluruh jawaban mahasiswa untuk dinilai di luar aplikasi. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa di bagian bawah halaman ini itu ada option untuk menentukan metode download ya. Yang mungkin kita fokus ke sini yang download submission. Jadi kalau misalkan tugas mahasiswa dalam satu kali tugas itu mereka mengumpulkan banyak file ya, supaya kita bisa organisir bahwa semua satu mahasiswa itu tersimpan dalam satu direktori semua filenya, Bapak Ibu bisa klik tombol ini sehingga nanti direktorinya akan menjadi nama mahasiswa dan isi dari direktori itu adalah semua file-file yang diupload mahasiswa. Tapi kalau misalkan tugasnya hanya meminta mengumpulkan satu file, supaya tidak repot kita buka per direktori, Bapak Ibu bisa hilangkan centangannya ini, seperti ini. Maka nanti filenya terdownload akan seperti ini namanya. Jadi langsung bisa kelihatan dari nama file siapa pemiliknya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi masuk per direktori untuk mengecek. Nah, kalau penginputan nilai melalui cara manual, jadi Bapak Ibu tadi sesudah membuat grade nilai item-item penilaian,
itu akan muncul tabel seperti ini di daftar nilai. Jadi Bapak Ibu perhatikan di sini grade report. Kalau kita pilih, itu akan lengkap semua metode asesmen yang kita sudah input tadi. Di sini akan kelihatan semua. Ya. Kemudian ya pastikan harus aktif edit mode dulu Bapak Ibu ya di sini. Kalau tidak aktif edit mode tentunya formnya tidak akan terbuka. Kemudian Bapak Ibu tinggal menginput nilainya. Ya. Ini bisa diinput satu per satu. Kemudian kita save change. Tapi saya kira ini tidak efektif kalau asesmen yang kita lakukan itu ada banyak ya. Jadi ini tidak efektif. Jadi kita bisa eh, apa ya, membuat nilai itu di luar di Excel ya, atau supaya apa ya, jumlahnya sama dengan sistem, kita bisa juga mengekspor dulu nilai yang ada apa kolom-kolom penilaian yang ada di sini, supaya Bapak Ibu tidak usah repot-repot lagi bikin daftar Excel-nya. Ya, tinggal di download saja di sini, diekspor. Di sini caranya melalui menu di sini pilih ekspor ya, kemudian di sini pilih nanti format filenya. Ini kita pilih ke Excel, kemudian tandai kolom-kolom yang kita mau ekspor ya, kolom-kolom penilaian atau asesmen yang kita mau ekspor kolomnya. Kemudian Bapak Ibu download ya. Maka nanti itu akan muncul ya seperti ini. File Excel-nya yang sudah kita download itu ya akan seperti ini. Ini akan tersimpan dalam format CSV Bapak Ibu ya. Ya, jadi ini karena belum dinilai tentunya kosong. Nah, Bapak Ibu tinggal bekerja saja di Excel ini, menginput nilainya. Masalah urutan dan lain-lain Bapak Ibu bisa abaikan ya. Bapak Ibu mengurutkan ulang ini bisa ya, atau eh, intinya sampai menghapus kolom pun bisa ya, selama masih ada NIM dan asesmen yang Bapak Ibu eh, buat ya di sini daftarnya. Jadi kita tidak usah pusing masalah urutan ya. Nanti di pemetaannya baru kita pilih file apa yang ada di Excel ini dengan file yang ada eh, di sistem ya, disamakan sehingga nanti otomatis akan menyesuaikan NIM berdasarkan NIM. Jadi ya saya kira ini memang sering kita lakukan karena supaya memudahkan kita menginput nilai. Kadang-kala kita butuh mengurutkan berdasarkan NIM, kadang-kala kita butuh mengurutkan berdasarkan nama. Ya, jadi tidak ada masalah tentang itu. Kemudian ya kalau sudah di input nilainya, Bapak Ibu bisa simpan ke file CSV. Ya, karena di aplikasi ini menyimpannya dalam format file CSV. Nah, kemudian untuk memasukkan nilai yang sudah diinput, kita kembali ke menu ini. Ya, tadi kita bisa lihat di sini ada banyak menu ya di sini. Nah, kita pilih import di sini. Ya, maka nanti ya di sini kita pilih import, kemudian di sini kita pilih tipe di sini. Ya, kalau di sini kita pilih CSV, maka tadi akan terbuka fasilitas untuk mengimpor file di sini. Kita buka CSV. Nah, yang sering jadi masalah di sini sebenarnya yang di CSV ini masalah ini separator. Karena beda OS itu beda juga cara menyimpannya. Jadi ada yang menyimpan pakai koma, pemisah koma antar item-item nilainya. Misalkan NIM, kemudian koma nama, koma nilai, dan seterusnya. Ada yang menggunakan tab, ya. Jadi NIM, kemudian tab, dan seterusnya. Ada juga yang menggunakan semicolon, ya. Titik koma misalkan. Nah, itu harus dilihat dulu. Cara melihatnya, Bapak Ibu bisa buka file CSV-nya pakai Notepad. Itu akan kelihatan di situ apa yang menjadi pemisah per item. Kalau sudah kelihatan pemisahnya, Bapak Ibu tinggal klik upgrade ya. Sudah upload grade. Jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan apa yang muncul di file Notepad-nya tadi, kemudian diupload. Jika separatornya benar, ya, maka akan muncul seperti ini. Sistem akan memperlihatkan kita tampilannya, pemisahan-pemisahannya. Tapi kalau separatornya gagal, tidak akan tampil berpisah seperti ini dia punya data. Biasanya ya hanya satu teks semua, panjang ke sana, tergabung semua selnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi perlu diperhatikan yang separator di sini. Nah, kemudian
kalau kita mau pakai cara lain, ini mungkin cara paling simpel supaya tidak usah repot lagi lihat apa separatornya. Bapak Ibu tinggal di Excel-nya ini, Bapak Ibu tinggal klik Ctrl A, ya, Ctrl A, kemudian Ctrl C untuk copy, kemudian Bapak Ibu tinggal paste di sini. Jadi pilih di sini metode impornya pakai paste, kemudian Bapak Ibu paste di sini, kemudian upload grade. Jadi ini lebih simpel, tidak perlu kita lihat lagi pemisahnya ya. Kalau seperti contoh ini kan pemisahnya titik koma ya, ini yang digambar, ini titik koma. Jadi kita tidak usah lagi lihat itu, langsung saja Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V di sini. Nah, nanti kalau sudah diproses, ya pasti akan tampil seperti ini ya. Hampir tidak pernah ada kejadian kalau kita pakai metode Ctrl C, Ctrl V, hasilnya bergabung semua teksnya. Hampir tidak pernah ada kejadian seperti itu yang saya alami. Jadi kita tidak usah pusing pikir separatornya, langsung saja seperti itu. Nah, ini yang penting di sini. Di sini kita harus menyamakan ID-nya. Jadi kalau di file Excel-nya tadi kan pakai ID number ya, ID number menandakan NIM, maka di sini juga kita harus pilih ya ID number dari file Excel yang sebagai NIM, kemudian kita pilih ID number yang juga merupakan NIM di sistem. Jadi ini harus disamakan. Jadi kalau Bapak Ibu gunakan file lain, file Excel lain, tentunya di sini bukan NIM, misalkan bukan ID number ya. Misalkan Bapak Ibu kasih nama NIM-nya pakai tulisan NIM di sini, kemudian namanya, kemudian nilainya Bapak Ibu bikin sendiri di Excel, maka nanti opsinya di sini adalah NIM di sini pilihannya. Dan di sini Bapak Ibu pilihnya ke ID number. Jadi masalah urutan dan lain-lain kita tidak usah pikir karena sistemnya akan memapping antara data di sistem dengan data yang ada di file Excel tadi. Kemudian Bapak Ibu memetakkan ya. Jadi kalau misalkan di file Excel-nya ini namanya tugas, ya asesmen tugas. Nah, di sini kita petakan dengan yang sama ya. Yang masalah kemudian itu kalau Bapak Ibu bikin dari file Excel yang lain, bukan dari sistem yang di ekspor tadi. Jadi Bapak Ibu kan bisa saja memberi nama NIM, kemudian nama, kemudian di sini tugas 1, tugas 2, tugas 3. Tapi ketika dibuat di grade tadi Bapak Ibu berikan nama yang lain, ya ini mau tidak mau Bapak Ibu harus cek kembali di sini, atur kembali pemetaannya satu persatu. Ya. Jadi yang bagian yang bukan merupakan nilai ya diabaikan saja. Yang kita mapping di sini yang hanya berupa nilai. Jadi kalau nilainya belum lengkap, ya Bapak Ibu bisa abaikan saja dulu. Ya, kalau misalkan di sini ada, kemudian nilainya di file Excel-nya tidak ada, ya di sini di-ignore saja dulu. Ya, kemudian kalau sudah semua, Bapak Ibu tinggal upload grade. Nah, nanti ya otomatis akan masuk ke nilai Bapak Ibu ya. Jadi langsung terisi semua nanti daftar nilai yang ada di sini. Kalau sudah dilakukan itu, maka ini akan terisi semua. Jadi kita tidak usah lagi repot menginput satu persatu. Nah, jadi kalau sudah selesai, otomatis nanti akan kelihatan total nilainya berapa ya di sebelah kanan dan nilai hurufnya berapa. Kalau sistem yang kemarin itu semua yang 0 tentunya akan menjadi error ya kemarin. Nah, sekarang itu sudah ditambahkan untuk pilih nilai yang lain. Bisa ada T dan K, walaupun di sistem juga ada M dan TM ya. Tapi saya kira kalau nilai tetap muka itu yang bisa dipilih hanya T dan K ya. Kecuali non tetap muka boleh TM dan M. Kemudian untuk mengirim nilai, jadi di sistem itu kadang saya juga masih belum dapat ini ya solusinya bagaimana. Kadang hitungan totalnya itu tidak salah hitung kalau dia masih dalam edit mode. Ya, jadi Bapak Ibu sebelum mengirim nilai pastikan memilih menonaktifkan edit mode-nya di sini. Jadi sehingga nanti proses hitungannya benar ya. Jadi kalau yang ditampilkan di edit mode ketika aktif itu bisa saja salah. Jadi kalau Bapak Ibu mau pastikan nilai yang benarnya nanti terkirim, Bapak Ibu nonaktifkan edit mode-nya. Jadi nanti di situ akan kelihatan nilainya yang seharusnya berapa angkanya. Kemudian efek dari ini juga akan mengaktifkan tombol konfirmasi nilai.
Jadi tombol ini tidak akan pernah aktif kalau masih terbuka edit mode. Jadi untuk memastikan bahwa Bapak Ibu melihat nilainya dalam mode non edit mode, maka tombol ini hanya akan muncul apabila non edit edit mode-nya tidak diaktifkan. Bapak Ibu sudah bisa memastikan bahwa nilai yang akan muncul nanti di Neosia itu di Sikola itu sama seperti apa yang ada di aplikasi ini. Jadi kalau sudah lengkap nilainya, Bapak Ibu mau konfirmasi, mau kirim ke Neosia, ya Bapak Ibu tinggal klik saja konfirmasi nilai, kemudian di submit. Ya. Nah, karena kita diwajibkan untuk mengisi survei pembelajaran sesudah disubmit sebelum, ya, ini untuk pertama kali saja ya Bapak Ibu. Jadi kalau berikutnya nanti Bapak Ibu nilai kemudian mengedit nilai kemudian mau konfirmasi nilai ulang, ini sudah tidak kuesionernya tidak akan muncul lagi. Jadi hanya sekali saja diisi. Jadi konfirmasi nilai ini dapat dilakukan berulang-ulang ya. Jadi Bapak Ibu apabila misalkan sesudah konfirmasi nilai ternyata masih ada yang salah, Bapak Ibu bisa memperbaiki kemudian konfirmasi nilai ulang. Ya. Harapannya kalau Bapak Ibu sudah konfirmasi kemudian belum muncul di Neosia, ya mungkin tunggu dulu beberapa waktu Bapak Ibu ya, jangan langsung dikonfirmasi ulang. Ini yang kemarin yang terjadi karena ada jeda waktu antara dikonfirmasi di sini dan pengiriman ke Neosia karena adanya antrian. Akibatnya antriannya itu penuh. Ya banyak sekali antrian, akibatnya proses pengiriman itu lambat dilakukan. Ya. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu kalau sudah konfirmasi nilai, ya tunggulah misalkan sekira kalau tidak banyak antrian mungkin 5 menit itu harusnya sudah muncul semua ya. Tapi kalau mau aman ya mungkin 1 jam berikutnya Bapak Ibu bisa cek atau misalkan, tapi ini memang agak rumit kalau di akhir ya karena kita mau segera tahu ya. Jadi harapannya sesudah harapannya Bapak Ibu tidak menginput nilai di terakhir waktu penginputan nilai supaya kita bisa monitoring juga ya. Kami juga bisa cek terus beban antrian ke pengiriman nilai ya. Jadi kalau sudah di submit dan sudah isi kuesioner, maka nilainya nanti akan terkirim ke Neosia ya. Apabila kalau kurang antrian ya pasti langsung terkirim. Jadi intinya di proses pengiriman ya di Sikola versi 2 kita submit untuk konfirmasi nilai. Kemudian di sini ada proses di tengahnya ya, karena ini ada servis yang jalan di sini. Ya, di sini akan mengecek kesesuaian jadwal penginputan nilai. Jadi kalau misalkan di sistem di Neosia belum dibuka waktu penginputan nilai, maka pasti tidak akan bisa dikirim ke Neosia. Tapi kalau terbuka, maka bisa dikirim. Dan di sini kalau misalkan tidak banyak antrian, harusnya 15 detik itu sudah sampai nih, sudah muncul di Neosia ya. Tapi kalau banyak antrian atau masalah jaringan yang lain ya, karena bisa saja ada masalah jaringan. Kalau kemarin itu salah satu masalah juga karena ya seperti kita tahu ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah pakai aplikasi Sipakamasi atau aplikasi yang lain yang butuh akses ke login ke Neosia itu kadang ada delay ya. Kadang tidak bisa karena jumlah login bersamaan terlalu banyak ya. Jadi kalau ada kasus seperti itu ya itu pasti tidak bisa langsung terkirim, jadi butuh waktu sampai jumlah loginnya agak kurang dan baru sistem yang akan mengirim otomatis. Kemudian kalau sudah dilakukan maka nilai akan muncul di Neosia. Nah, untuk akhir semester ini kita buka klinik digital untuk penginputan nilai Sikola ya. Jadi klinik digital ini dibuka selama periode penginputan nilai dari jam 9 sampai jam 4 sore. Jadi selama hari kantor ya, dari hari Senin sampai hari Jumat. Link kita pakai di sini Meet ya. Google Meet yang pakai lisensinya Unhas. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke link ini di Google Chrome, itu otomatis langsung bisa masuk ke aplikasi meetingnya ya. Dan kami sudah konsultasi juga dengan tim dari HITS ya, bahwa mereka akan selalu standby dari jam 9 sampai jam 16 setiap hari kantor.
Jadi Bapak Ibu kalau misalkan dapat masalah tinggal join saja di eh, link yang diberikan. Insya Allah akan ada yang menghandle ya. Karena kalau kita pakai chat di WA saya kira juga agak sulit kalau kita tidak lihat langsung daripada Bapak Ibu berkoordinasi satu persatu ya mungkin lewat dengan ini tentunya banyak yang bisa bantu Bapak Ibu ya. Kemudian saya kira fasilitator juga nanti mungkin bisa join juga di sini untuk bisa membantu juga melihat kalau ada masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu dosen. Ya. Jadi yang pasti tim dari HITS itu akan eh, selalu online pada jam-jam itu. Oke, saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Kasubdit Teknologi dan Inovasi Pembelajaran atas penjelasan teknis terkait dengan tata cara penginputan nilai. Nah, baik Bapak Ibu Prof, kami persilakan mungkin barangkali ada yang ingin menyampaikan masukan, pertanyaan maupun kendala yang dihadapi. Baik, saya persilakan kepada Bapak Burhanuddin Rashid. Kepada Bapak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Pak Hendra ini, saya kira tahun lalu juga sering agak mungkin sedikit ini ya. Saya meskipun gampang-gampang susah, semester lalu kan sudah bisa kita kerjakan. Iya, Hanya ini kan sistemnya misalnya disampaikan bahwa bisa nilai itu diinput tidak secara bersamaan dengan tim lain ya. Kan tim-tim kita misalnya 3 orang, 4 orang begitu ya. iya, Nah, misalnya saya anggap karena saya sudah selesai apa term saya sudah mau masukkan nilai saya. iya, Itu tidak perlu menunggu katanya yang lain. Bagaimana itu iya, Pak Hendra mengaturnya supaya apa total nilainya kapan tadi kan bisa konfirmasi ulang kan. Nah, iya, saya takutnya misalnya perlu ditambahkan dari tim lain ternyata tidak bisa konfirmasi lagi sudah muncul iya, nilainya padahal itu belum nilai akhir. Bagaimana iya. mensiasati ini Pak Hendra? Oke. Ya ini juga ada kejadian Terima kasih. tahun lalu ya bahwa ada dosen lain yang mengkonfirmasi ya sehingga di tahun lalu juga itu kita sudah melakukan update di sistem bahwa yang bisa konfirmasi nilai itu hanya eh, apa ya koordinator mata kuliah. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan nilainya dulu ya selama tidak dikonfirmasi oleh koordinator mata kuliah ya pasti tidak akan terkirim ke Neosia. Ya, jadi tombolnya juga setahu saya tidak diaktifkan ya kalau bukan eh, apa bukan koordinator mata kuliah. Jadi Bapak Ibu misalkan sudah masuk di Meet ya, sudah selesai Meet-nya, ya Bapak Ibu silakan menginput nilainya di sistem. Kemudian nanti dosen berikutnya mau menginput nilai, silakan ekspor dulu nilai yang sudah ada. Bapak Ibu tinggal menambahkan nilai yang baru dari Bapak Ibu, kemudian mengimpor lagi ya ke dalam sistem. Jadi caranya seperti itu. Jadi bisa dicicil ya. Yang masalah kemudian kalau Bapak Ibu tim yang lain itu langsung upload file Excel-nya ya, tidak memperhatikan bahwa di dalam itu sudah ada nilai dan tidak melakukan pemetaan yang benar ya. Pemetaannya justru menimpa mata kuliah yang apa asesmen sudah ada nilainya. Jadi itu saja yang perlu diperhatikan. Jadi kalau sudah ada yang menginput nilai, sebaiknya di-download, diekspor dulu nilai yang sudah ada. Bapak Ibu tinggal menambahkan komponen penilaian lain yang baru di hasil upload apa hasil downloadnya tadi. Kemudian itu yang Bapak Ibu tinggal copy paste saja seperti tadi ya. Kemudian dikirim ya disimpan. Nah, untuk konfirmasi nilai saya ulangi kembali bahwa mulai tahun kemarin itu di akhir-akhir karena muncul banyak masalah seperti itu ya sudah dibatasi hanya koordinator mata kuliah yang bisa mengkonfirmasi nilai. Saya kira demikian Bapak Burhanuddin. Baik-baik. Makasih Pak Hendra. Iya, Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Helti. Ya, Silakan Ibu. ya, terima kasih. Ya, makasih Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih materinya Pak Hendra. Tadi ini mungkin pertanyaan saya terkait juga dengan pertanyaan Pak Burhanuddin. Mungkin yang pertama terkait yang grade tadi Pak. Ini Iya, kan memang dalam satu mata kuliah kita kan banyak ya, banyak tim teaching, kemudian iya, juga banyak tugas, dan kemudian final dan seterusnya. iya, Nah, tadi kan ada grade yang sudah kita atur ya, iya. sekian persen. Nah, apakah grade itu harus kita isi dulu, kemudian baru kita
mengekspor nilai, atau bisakah misalnya nilai sudah masuk, misalnya kemudian baru kita nyusun grade-grade-nya, Pak? Apa bisa seperti itu? Kemudian yang kedua tadi mungkin yang terkait dengan ini, tadi mungkin sudah dijelaskan, hanya mungkin mohon lebih ini. Jadi kan tadi kalau yang saya tangkap Pak Hendra mengatakan kan banyak tim teaching ya, Iya, misalnya dosen yang satu dulu sudah ngisi masukan, kemudian kita setelah itu yang diekspor yang sudah terisi. Kalau iya, misalnya dia paralel gimana Pak? Nggak bisa ya? iya, enggak bisa. Heeh. Pasti ada Jadi yang nilai, ada yang hilang kalau di Hmm, paralel. oke. Atau bisa misal, ya, artinya sebenarnya bisa masing-masing ya, bisa Iya, masing-masing. Yang penting itu dia tidak bersamaan ya, iya. seperti itu. Oke, baik. Mungkin dua itu Pak Indra mohon penjelasannya ya. Makasih. Kalau di sistem sebenarnya tidak ada aturan yang mana diinput duluan Bapak Ibu ya. Jadi grade-nya itu bisa kita input di belakang. Jadi Bapak Ibu sudah melengkapi nilai, kemudian karena berdasarkan pengalaman ya, eh, kadangkala ya waktu tidak kalau kita tidak mengikuti aturan di RPS ya, kadangkala kita sudah melihat menginput nilai, kemudian berdasarkan grade yang kita rencanakan di awal itu banyak nilai yang rendah, kadang kita rubah grade-nya dan sistem itu bisa. Artinya yang Ibu tanyakan tadi itu pasti bisa dilakukan. Jadi Bapak Ibu bisa mengupdate grade-nya sesudah nilai di input. Nanti akan terhitung kembali nilai totalnya berapa dan langsung bisa kelihatan ya. Jadi sebelumnya misalkan 50% dapat E karena aturan grade yang kita buat, ya bisa saja sesudah kita perbaiki nanti akan berubah otomatis ya nilainya. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Saya kayaknya itu tadi yang ditanyakan ya. Ke yang lain kan sama dengan Pak Burhanuddin tadi. Baik, terima kasih Bu. Iya. Baik, saya persilakan kepada Ibu Hasdina Umar. Kepada Ibu, persilakan. Baik, terima kasih. Pak Hendra, saya ingin menanyakan, Iya, apakah ini masih sama seperti semester kemarin ya Pak Hendra ya? Jadi kita menginput nilai di sekolah itu sebaiknya menurut penilaiannya itu kolom-kolomnya sesuai dengan RPS ya Pak Hendra ya? Karena nanti akan dikonfirmasi ke aplikasi CPL. iya, Oh, ya karena iya, masih banyak beberapa teman-teman dosen yang tidak paham itu, menginput nilai hanya satu kolom saja sehingga pada saat ingin dikonfirmasi ke aplikasi CPL itu tidak bisa sinkron, Pak Hendra. iya, betul. Ya, jadi ya diharapkan sebenarnya semuanya mengikuti RPS Bapak Ibu ya. Baik, Akan tetapi kalau berdasarkan laporan dari aplikasi tadi sudah dicek bahwa yang melakukan sinkronisasi RPS itu baru hanya berapa persen tadi ya, hanya 28%, 27 ya. 27%. Ya, 27%. Jadi kemungkinan besar banyak yang masih pakai cara manual. Ya, tapi tetap juga diharapkan bahwa walaupun pakai cara manual, ya diharapkan tetap menyesuaikan dengan RPS yang sudah ada. Dan ya, karena nanti kan ketika kita masuk ke aplikasi CPL, itu tetap juga diminta itu RPS. ya Ya. betul. Jadi nanti ketika masuk di CPL, ya Bapak Ibu pilih dulu RPS yang akan digunakan di aplikasi CPL, baru kemudian kita mengimpor nilai dari sekolah, sehingga nanti tetap bisa ketemu jumlahnya Ya, sama. Iya, baik, gitu itu saja. Bapak Baik, Ibu. terima kasih Pak Hendra. Iya, iya, sama. Ya. Ada pertanyaan dari kolom chat, Pak, dari Ibu Abigail. Itu jika tim teaching, apakah setiap dosen itu melakukan persentase penilaian sampai 100% atau bisa didistribusikan atau harus didistribusikan 100% antar pengajar? Harus didistribusikan Bapak Ibu ya, karena kita kan di sini mau melihat nilai akhir ya per item penilaian yang ada di RPS Bapak Ibu. Jadi ya harusnya totalnya sesuai dengan di RPS. Ya, jadi kalau di RPS ada tugasnya 2 kali, kuisnya 2 kali, misalkan UTS ya dan seterusnya ya. Kita juga bikin grade penilaian seperti itu supaya sama dengan di RPS. Kalau masing-masing buat 100% ya pasti hitungannya akan beda ya. Jadi kita mengikuti sesuai dengan bobot yang ada di RPS. Saya kira demikian. Kepada Ibu Grace, dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk materinya, Pak Hendra. Eh, mau menanyakan kalau misalnya kan udah terlanjur dimasukkan berdasarkan alur pembelajaran. Iya, Dan itu sudah muncul 100%, 100%. iya. Terus ketika mau diedit, itu sudah nggak bisa diedit. Oh, kan di samping sebelah
yang yang paling Iya. kanan. Iya, itu kan tertulis 100% dan sehingga dia totalnya itu menjadi lebih dari 100. Terus saya Iya. jadi nolkan, yang bisa Iya. diinput itu kan bisa dinolkan, tapi dia masih ada 100-nya itu. Terus kalau saya mau edit itu sudah nggak bisa diedit karena dia artinya memang 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 tidak kasih fasilitas untuk mengedit yang 100 sudah tertera itu. Apakah itu tidak ada pengaruh? Mungkin saya kasih lihat dulu di di ini ya di slide tadi bahwa eh, penilaian ini tidak pernah dikunci ya selama periode penginputan nilai ya sebelum ditutup ya Bapak Ibu. Jadi harusnya nilai yang ada di mana tadi itu? Nilai yang ada di sini yang sudah di input di sini ini harusnya masih bisa diedit. Hanya saja Bukan yang ini mungkin Bapak, yang hanya kalau saja mungkin ini masalah edit mode di sini yang belum. Jadi kalau kita mau buat ini udah aktif edit mode-nya sampai ini tidak bisa diedit. Jadi kalau ini aktif pasti bisa diedit. Kemudian untuk kolom persennya yang presentasi itu di mana tadi? yang di grade setup-nya Ya Pak. grade setup ya. Iya, di atas kayaknya masih di atas ya. Nah, ini bukan. Ini ya. Ya di sini. Iya, di sebelah kanannya itu kan ada lagi presentasinya itu Pak. Toh, ada lagi nilai di Oh, sebelah kanannya. di situ diabaikan saja Ibu ya. Oh, Kita diabaikan abaikan itu saja. ya. Itu nilai maksimum. Jadi kalau nilai maksimumnya 100 ya munculnya 100 di situ. Kalau nilai maksimumnya Anda saling ingat ya itu maksimum di situ. Jadi maksimum kan kita sudah atur tadi di bagian grade antara 0 sampai sekian misalkan nilai maksimum untuk masing-masing tugas. Enggak, Yang maksudnya saya begini Pak, saya kan belum tahu. Jadi saya pakainya iya, di alur pembelajaran. iya, Terus saya tidak mengaturnya, misalnya tugasnya itu kan misalnya setiap minggu dikasih misalnya 5% begitu ya. iya, Saya tidak batur begitu Pak. Jadi dia totalnya 100, 100, 100, 100 semua iya, jadinya. Iya, iya, jadinya kan dia menjadi lebih dari 100% karena itu. iya. Nah, itulah jadi apakah itu tidak ada pengaruh misalnya saya saya tidak perlu pedulikan itu ya, saya tidak perlu lagi perhatikan itu Pak ya. Jadi cukup yang ini saja Eh, ya. Nggak, Nggak ada sebenarnya masalah Pak ya. ada masalah Bu. Karena nanti kan Oh, ya jadinya misalkan di sana kita tulis serat atau misalkan di bagian dia maksimumnya otomatis 100. Pak. Dia Ya, otomatis 100 muncul, iya. sebenarnya tidak otomatis Bu. Waktu kita bikin aturan grade nilai itu ada penginputannya itu, cuma memang sering diabaikan ketika kita bikin asesmen. Itu kan kalau kita buka sekolah di bagian asesmen, kalau ada yang kita buat, itu ada penginputan untuk menentukan berapa nilai maksimum yang diberikan untuk asesmen tersebut. Nah, Nah, itu itu dari nanti, awal belum diatur Pak. nah, Karena jadi kan belum tahu, iya, iya. belum tahu. Heeh. Jadi sebenarnya bisa kita rubah juga. Jadi kita bisa klik ini untuk mengedit datanya tadi itu, asesmennya. Tapi saya sudah klik Pak, Coba saya buka tidak dulu. bisa diedit. Saya Tidak buka dulu, bisa. Bu. Di. Iya. Permisi, Pak Henry. Ya, silakan Bu sambil saya kerjakan ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, tapi Pak Hendra Iya, boleh bertanya? iya, iya. Ya, masalah penginputan nilai yang di halaman grade ini, apakah memang semua nilai itu harus sudah masuk? Bagaimana kalau misalnya kondisinya itu ada mahasiswa yang outbound, tapi dia memprogram mata kuliah kita di prodi, tapi istilahnya yang di Unhas ini sudah selesai, sudah ada nilainya, sedangkan yang keluar itu belum ada nilainya. Nah, di Iya. situ saya menginput nilai khusus di paling kanannya itu, Pak, pada saat edit mode. Oh iya, kita bisa Sudah menginput. betulkah itu Iya, caranya? nanti kan kalau belum lengkap, nanti kan nilai paling Iya. kanan itu kan bisa dipilih T nanti.
Jadi Iya, kita, sudah saya pilih iya, T. iya. Kemudian Pak, saya sudah konfirmasi nilai dan saya nggak tahu tidak muncul-muncul lagi di Neosia. Oh, nanti dicek Bapak Ibu, Ibu ya. Soalnya mungkin akan error sedikit itu. Mungkin lagi error aplikasi pengiriman nilainya karena ada tambahan kolom itu nilai T tadi itu tidak dimasukkan ke apa? Dibikinkan kolom baru yang tidak terdate, yang ya tidak sesuai dengan kolom di sistem yang awal. Mungkin error Oh aplikasi iya, siap. pengirimannya sekarang gara-gara itu. Jadi Bapak, jadi anu saja dulu. Kalau sudah dikirim sudah selesai saja. Nanti saya cek dulu kembali itu pengirimannya Oh untuk baik. menyesuaikan kembali yang tadi itu. Nanti saya Oh iya, terima kasih Pak ya Hendra. ditunggu saja mungkin besok atau lusa mungkin sudah terkirim itu. Saya mau Baik, cek terima kembali kasih dulu ya. Pak. Oke, saya kembali ke yang tadi ya. Jadi kalau Bapak Ibu bikin nilai tadi ya, misalkan di sini bikin asesmen, soalnya di sini ada aturan, ada penginputan di bagian eh, grade di sini ya yang mengatur poin. Di sini kalau kita pakai 100 berarti maksimum poinnya 100 ya. Tapi ini bisa kita ubah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau rubah ya kita kembali ke bagian grade-nya. Kembali ke sini, kemudian kita kembali ke grade, kemudian kita kembali ke grade setup. Nah, di sini kan tadi karena ini 100, maksimum grade-nya Ya. 100 semua. Heeh. Nah, kita mau rubah. Sorry, ini apa ini? Oh, sorry, linknya ternyata ke presensi di situ ya. Edit grade item di sini ternyata. Ini saya belum atur sebenarnya. Saya kasih dulu, ini saya keluarkan, ini saya kasih 25, sorry 20. 20. Sudah nggak bisa, Pak. Maksimum grade-nya tertutup. Hmm. Iya ya, tunggu dulu. Mungkin ada dari Hits yang join, coba mungkin bisa dibantu jawab kenapa tertutup ini? Edit mode tak, Pak Hendra? Astaga, ya betul, sorry. Karena dia masih abu-abu, sepertinya Iya nggak masih bisa. abu-abu. Iya, itu yang saya alami. Kayaknya kemarin ada pengaturan lain untuk melepaskan ini, saya lupa. Tidak ada anu di sini, tidak ada dari Hits. Seingat saya ada yang di setting untuk melepaskan ini, supaya bisa diatur kembali. Iya, Iya Atau Pak, saya cek dulu ininya. atau mungkin kalau mau gampang dirubah, kita rubah lewat ininya tadi. tugas. Iya, jangan dari sini karena mungkin karena ini tidak dikunci karena ada di pengaturan tugas supaya tidak mungkin Oh, supaya tidak coba saling saya, coba saya mengganggu. coba. Iya, Saya coba. karena kalau kita masuk di tugas itu masih bisa kita ini. Ya, saya coba dulu settingnya di tugas. Kayaknya. Iya, di sini. Ini masih terbuka. Tapi Pak, kalau activity-nya itu dari assignment atau quiz untuk edit namanya atau item grade-nya itu langsung di activity-nya. Oh, di Bukan activity-nya. iya, iya Bu, Oh iya, betul. bukan Bisa iya, nih. Bisa nih. Jadi langsung di activity-nya. Betul, betul. iya, bukan yang di gradebook setup tadi. Iya, Oh, siap, siap. Baik, terima kasih. Iya. Ya. Oh.
Ya, di sini terbuka, jadi bisa lewat sini juga. Ya, sudah saya coba, sudah bisa. Iya. Baik, Bapak Ibu Prof, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan terkait kendala penggunaan Sikola. Kami persilakan untuk raise hand ataupun ditanyakan melalui fitur chat. Oh, Tapi ini item kalau Mas nama ya. Untuk item nama bisa diubah. Jadi langsung bisa di ya. Tapi nanya lagi, kalau mau bertanya lagi, itu tadi Iya. ada link yang diberikan di Gameit ya. Iya. Itu kalau kita masuk Gameit kita itu sudah tersedia atau kita harus masukkan dulu HTTP-nya dan segala macamnya itu? Kan kalau Google Meet kan langsung copy paste saja URL, Bu. Jadi kita Oh, iya, bisa kan linknya diberikan supaya lebih mudah. ya nanti dikirimkan materinya. Apa sudah Ah, dikirim materinya ya? Belum. siap, siap. Baik, Ya. makasih. Mungkin bisa dikirim materinya ya dulu di chat juga supaya Bapak Ibu bisa langsung download. Untuk link sekolah, saya kira kalau kesulitan masuk kemungkinan jaringan ya. Kalau ada masalah dengan password ya bisa koordinasi ke helpdesk Bapak Ibu ya. Kalau grade-nya tidak muncul, kemungkinan belum diinput mungkin ya. Kalau iya, kalau kita tidak mungkin bisa menginput nilai kalau belum diatur grade-nya ya. Jadi kalau yang dari RPS ya harusnya bisa ya. Yang penting sudah ada asesmen yang diinput. Tapi kalau memang masih kosong, tidak disinkronkan dari RPS dan tidak dibuatkan asesmennya, Bapak Ibu harus buat dulu grade-nya supaya bisa diisi. Item-item penilaian apa saja yang mau diberikan, Bapak Ibu harus input. Persilakan kepada Bapak Ibu Prof, mungkin barangkali masih ada yang ingin ditanyakan ataupun disampaikan terkait penggunaan Sikola. Oke, baik Bapak Ibu kami informasikan untuk materi kegiatan sosialisasi ini akan segera kami share beserta link Google Meet klinik digital Sikola tadi. Kemudian untuk kegiatan sosialisasi ini juga dapat disaksikan kembali di laman YouTube Direktorat Transdiva yang linknya sudah ada di kolom chat. Dan untuk tutorial penginputan nilai di Sikola itu juga sudah bisa diakses videonya secara langsung di beranda Sikola. Bapak Ibu tinggal login ke akun Sikolanya. Kemudian di halaman paling awal di situ ada video tutorial tentang tata cara penginputan nilainya, Bapak Ibu. Ya, saya kira mungkin belum ini ya, mungkin Bapak Ibu sebagian besar masih belum mengisi nilai, jadi belum dapat masalah ya. Jadi insya Allah kita akan bisa ketemu lagi nanti di klinik penginputan nilainya Bapak Ibu. Kalau memang belum ketemu masalah saat ini. Ada pertanyaan mungkin terakhir dari Ibu Rashida Usman terkait mungkin mirip tadi dengan pertanyaan Ibu Iya, Abigail tentang grade-nya. iya. Jadi memang harus kita sepakati masing-masing dosen. Jadi kalau misalkan dua dosen ya tentunya kita atur 50-50% ya. Tapi kan harusnya tidak begitu kan. Harusnya mengikuti RPS Bapak Ibu ya. Jadi asesmen ini berapa persen nilainya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan di RPS-nya ada 5 asesmen,
dosen pertama dapatnya 2 asesmen, dia tinggal dilihat berapa persen asesmen dari masing-masing, berapa persen total asesmen dari kedua asesmen yang dilakukan, sehingga nanti ya dosen A ya bobotnya nanti akan perhitungan bobotnya nanti diberikan sesuai dengan asesmen dan menginput nilai ya sesuai dengan itu. Jadi sebenarnya tidak ada pembagian, ya tidak ada aturan ya pembagian masing-masing dosen ya. Intinya tetap mengikuti RPS, Pak Ibu. Eh, ya kalau belum ada RPS di sistem tetap bisa menginput ya pakai cara manual tadi Bapak Ibu ya. Jadi tetap Bapak Ibu bisa menginput pakai cara manual, tetapi harus dibuat RPS-nya. Jadi nanti ketika mau diukur CPL-nya, Bapak Ibu harus buat RPS-nya sehingga nanti apa yang sudah Bapak Ibu input di sini bisa dikirim ke apa ke pengukuran CPL, Bapak Ibu. Jadi secara penginputan nilai tidak masalah di aplikasi ini. Ada RPS atau tidak ada RPS tetap bisa menginput nilai. Eh, Kalau gagal login, mungkin untuk gagal login mungkin bisa dikonfirmasi ke bagian helpdesk Bapak Ibu ya. Mungkin lupa password atau gimana. Kemudian ya untuk konsul tadi ya di bagian helpdesk di sini ada juga sudah melakukan diskusi di bagian chat, dan Bapak Ibu juga nanti besok ya karena kita mulai buka kliniknya besok jam 9 sampai jam 16, Bapak Ibu bisa join ke situ untuk menanyakan hal-hal yang masalah teknis ya berhubungan dengan pengurutan nilai. Oh, baik, apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu? Ini materinya belum diupload ya. Sebelum kita tutup, saya kira ini saja. Pastikan dulu materinya diupload ya, supaya Bapak Ibu dosen tidak usah lagi repot nanti mencari di mana ininya, di mana linknya, ya di mana. eh, Ya mungkin bisa langsung dikirim sekarang. Materi Pak Hendra sudah ada di tim kah? Saya sudah kirim tadi ke tim, ke Indi, eh, minta tolong ke di Hikmah, Hikmah. Hikmah. Di share saja di meeting chat. Pak Hendra itu yang meet itu kapan bisa diakses untuk konsul itu? Besok mulai jam ini. Besok ya bisa ya? Iya, iya. Besok mulai jam 9. Oke, kasih. Oke. Materinya sudah ada Bapak Ibu ya di sistem, sudah di-upload.
Jadi silakan Bapak Ibu lihat di bagian terakhir itu ada link untuk kegiatan yang klinikal. Oke, itu sudah upload 2 kali. Baik, Bapak Ibu, karena jam juga sudah menunjukkan pukul 2:30, mungkin untuk sosialisasi kita pada sore hari ini cukup sampai di sini. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Ibu, kami harap untuk dapat mengaktifkan kameranya, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Ada 7 slide, Bapak Ibu. Oke, slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Demikian rangkaian kegiatan sosialisasi tata cara penginputan nilai di sekolah pada akhir semester ini. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasme dari Bapak Ibu sekalian. Semoga informasi yang diperoleh dapat bermanfaat dalam periode penginputan nilai ini. Mungkin cukup sekian dan terima kasih dari Direktorat Transformasi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf. Selamat. Terima kasih, Bu. Izin live. Ya. Ya, makasih Bapak Ibu sekalian. Makasih Bu, izin live.